Bukan kali pertama kasus perundungan jadi buah bibir masyarakat Indonesia. Meninggalnya Aulia Risma Lestari menambah daftar hitam awetnya budaya perundungan di Indonesia. Lalu apa yang bisa kita lakukan untuk memutus budaya ini di dalam keseharian kita? Dan kita akan diskusikan dengan psikolog Anastasia Saridewi. Selamat malam Mbak Anas. Malam, Mbak. Mbak Selamat Anas, malam. malam. Saya mau langsung tanya, secara psikologis sebenarnya bagaimana sih perundungan dapat menyebabkan akibat fatal sampai aksi bunuh diri begitu Mbak? Oke, jadi perundungan itu seringkali membuat korbannya itu merasakan ketidakpercayaan diri, menurunnya motivasi, kemudian banyak pikiran di kepalanya dari kata-kata orang yang melakukan perundungan, dan itu tentu saja bisa mengakibatkan tidak hanya motivasi dan kepercayaan diri, tapi juga semangatnya untuk melihat masa depan itu menjadi menurun. Ya, dan itu bisa berakibat pada depresi, kecemasan, sehingga nanti pada akhirnya ya seperti yang kita khawatirkan bisa terjadi bunuh diri untuk menghindari dari semua perasaan tidak nyaman tersebut. Seperti itu, kurang Mhm. lebihnya. Eh, Koreksi kalau saya salah Mbak, tapi perundungan itu kan ada berbagai bentuk. Kadang kita sebagai manusia juga mungkin tidak menyadari tindakan yang kita lakukan ini juga merupakan bentuk perundungan terhadap sesama kita. Nah, sebenarnya bagaimana cara untuk mengenali apakah yang kita lakukan ini merupakan perundungan atau tidak kepada rekan kerja atau teman sebaya kita? Oke, jadi seringkali perundungan itu kita harus lihat apakah reaksi dari korban atau orang yang kita sampaikan sesuatu tersebut menunjukkan ekspresi yang tidak nyaman. Kita juga perlu tanya apakah ada dari kata-kataku yang menyinggung kamu. Apabila ada, saya juga minta maaf. Dan apabila dilakukan di depan banyak orang, itu seringkali timbul perasaan seperti kepuasan pada diri pelakunya, dan juga perlu dicek apakah orang yang kita katakan sesuatu itu merasa tidak nyaman, dan mungkin kita bisa lihat dari gerak-geriknya ya, seperti misalkan ada orang yang tidak bereaksi, diam, atau mungkin tertawa getir, itu kita juga harus pertimbangkan bahwa kita mungkin sudah menyakiti hatinya. Jadi harus lebih berhati-hati di situ, dan kita juga harus tilik ke diri kita sendiri, sebenarnya motivasi kita mengatakan itu kepada orang lain itu seperti apa. Apakah untuk mempermalukan ataukah bercanda, karena kalau misalkan itu hanya lucu di pihak kita tapi tidak lucu untuk pihak lainnya, maka itu bisa dikategorikan sebagai perundungan. Ya, jadi bukan sekedar bercanda, bukan sekedar obrolan biasa, tapi mengintimidasi atau merendahkan satunya, itu bisa dikategorikan sebagai perundungan, sehingga memberikan dampak sosial atau memicu orang lain di sekitarnya juga ikut mengatakan hal yang sama atau hal yang negatif kepada korbannya. Itu bisa jadi dikatakan kita telah memicu sebuah perundungan terjadi. Mhm. Kalau tadi kan kita menilik diri kita apakah kita pelaku perundungan atau bukan. Nah, tapi kalau misalnya kita mengalami gejala depresi, kemudian hilang asa seperti yang tadi Mbak Ana sampaikan, jika kita dalam situasi itu Mbak, apa langkah pertama dan utama yang harus kita lakukan supaya tak berujung pada self harming atau tindakan bunuh diri begitu? Oke, jadi kalau kita menerima perkataan yang tidak menyenangkan, kemudian kita juga merasa ada perasaan, kok aku jadi merasa ragu ya dengan diriku sendiri, kok aku jadi merasa hidup ini tidak lagi menyenangkan, kok kata-kata yang saya terima tadi sepertinya sebuah kebenaran. Segera cari orang yang bisa dipercaya, orang terdekat, orang entah itu keluarga atau teman baik, atau mungkin bahkan profesional, sampaikan, luapkan apa yang dirasakan dari kata-kata tersebut, atau mungkin perilaku ya, tidak hanya perundungan secara verbal, melainkan juga secara fisik, ada perasaan tidak aman, tidak nyaman untuk kembali beraktivitas di sekitar orang-orang tersebut, coba untuk berani sampaikan ke orang lain, begitu. Kemudian punya harapan apa? Apakah memang ingin jeda sebentar, ingin menghindari terlebih dahulu? Itu juga harus berani untuk dilakukan. Dibandingkan untuk terus menghadapi orang-orang tersebut, tapi di dalam hati itu ada perasaan ketakutan yang luar biasa. Nah, itu kita harus berani juga untuk menyadari rasa takut itu adalah hal yang wajar dan lumrah, dan tidak perlu malu untuk mengatakan itu kepada orang terdekat. Cuman memang pilihlah orang-orang yang memang kamu merasa nyaman atau kita merasa nyaman dalam mengutarakan perasaan itu tanpa judgement, tanpa mengecilkan apa yang kita rasakan. Jadi memang kita harus pilih-pilih dengan tepat orangnya.
Karena reaksi yang salah atau mengecilkan apa yang kita rasakan itu justru bisa makin memperparah dampak dari perundungan itu sendiri kepada diri kita. Begitu. Mhm. Kalau berkaca dari kasus Aulia Risma Lestari begitu, Menkes Budi Gunadi Sadikin bahkan menyebutkan eh, eh, sekolahnya ditutup sementara terlebih dahulu begitu supaya tidak ada intimidasi dari senior ke junior. Ini artinya rekan-rekan kerjanya diduga juga mengetahui tindakan perundungan itu. Lalu kalau kita di posisi orang yang melihat Mbak, bagaimana pertolongan yang bisa kita lakukan kepada teman atau kolega yang terkena perundungan ini begitu? Karena seringkali mungkin merasa takut justru malah menjadi korban perundungan itu sendiri atau seperti apa Mbak yang harus kita lakukan? Oke. Yang pertama daripada kita menasehati atau kita membenarkan atau menyalahkan situasi yang ada, disarankan untuk kita menemani, mendampingi secara fisik, hadir, kemudian mengamankan korban dari perundungan itu dari benda-benda yang mungkin bisa dia gunakan untuk menyakiti dirinya sendiri. Kita harus make sure bahwa tidak ada tindakan-tindakan yang sifatnya impulsif atau membahayakan diri sendiri untuk luapan emosi negatifnya. Kita dampingi, kita temani, mungkin kita bisa ajak dia jalan-jalan sebentar, kita pastikan kebutuhan fisik dan biologisnya terpenuhi, makannya, minumnya, supaya dia jauh lebih tenang. Karena kondisi kesehatan mental itu juga berkaitan erat dengan kondisi fisik, jadi kita harus make sure fisik dan psikologisnya juga terpenuhi dengan baik. Kemudian selain mendampingi secara fisik, kita juga bisa mendengarkan dan juga memahami, berempati dengan apa yang ia alami, tidak perlu menyalahkan atau membenarkan pihak manapun, tidak perlu adu nasib membandingkan dengan pengalaman diri sendiri, karena apa yang dia rasakan itu valid, ya kita hanya perlu memahami dan mendengarkan, membuat dia mencurahkan semuanya dan kita menyerap semua yang dia sampaikan. Itu akan membantu dia dalam mengurangi rasa atau emosi negatifnya. Kalau dia mau nangis, jangan kita suruh stop, biarkan tangisan itu keluar terus karena itu melegakan dan justru membuat badannya sendiri jauh lebih rileks dengan tangisan tersebut. Kalau memang kita merasa diri kita tidak punya kemampuan atau tidak punya kesabaran yang cukup untuk mendengarkan keluh kesah tersebut, kita juga bisa membantu dengan cara mengantarkan dia atau merekomendasikan dia untuk mencari bantuan profesional seperti psikolog atau psikiater untuk mengurangi dampak kondisi psikologisnya jauh lebih parah. Jadi itu yang hal-hal yang mungkin bisa kita lakukan saat kita menjadi orang yang mendampingi korban. Baik, terima kasih Mbak Anas. Kita harapkan informasi dan juga pengetahuan perihal bagaimana kesehatan mental ditangani dan lain sebagainya ini bisa meminimalisir kasus-kasus serupa seperti kasus Aulia Risma Lestari yang berujung pada hilangnya nyawa. Terima kasih Mbak Anastasia Saridewi, psikolog. Selamat malam Mbak, salam sehat. Terima kasih, selamat malam, salam sehat.